We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Syarif Maulana, seorang komedian, tetapi ternyata dosen filosofi. Ya, selamat malam Pak Sutoyo. Selamat malam teman-teman semua. Awalnya komedian dulu atau filsafat dulu nih, Pak Syarif? Wah, itu susah ya untuk dijawab karena apa dua-duanya sama ini? Saya kira sama ya, belajar filsafat tuh belajar komedi juga, belajar filsafat juga. Saya kira nggak ada bedanya pada level tertentu. Justru yang masih membeda-bedakan itu mungkin kurang mendalami salah satunya ya Pak. Loh, untuk komedian sendiri sering tampil di mana, Pak Syarif? Sebenarnya kalau komedian itu hanya sebutan lucu-lucuan di Instagram sih ya. Tapi saya kira saya merasa kalau dalam berfilsafat atau dalam berkesenian itu saya kira penting ya untuk ada unsur humornya ya. Humor bukan arti slapstick ya atau bahan tertawaan, tapi ada unsur yang kemudian mengejutkan sehingga orang tertawa gitu. Saya kira itu jadi salah satu hal yang sering saya tekankan gitu ya dalam pembawaan gitu. Pak Syarif, Anda itu juga multi talented karena dalam seni musik juga ya Pak? Ya, sebenarnya saya dulu main musik dulu. Saya main gitar klasik. Saya belajar gitar klasik lama sekali dari SMP. Lalu di usia 20-an itu saya banyak melakukan konser-konser klasik. Saya guru gitar klasik juga dan saya kira itu menjadi berpengaruh ya dalam berfilsafat karena saya kira berfilsafat itu juga harus musikal ya. Musikal dalam arti lentur begitu. Lalu empati gitu, seperti main musik kan ada empati pada audiens, sehingga berfilsafat juga saya kira harus punya itu ya. Gitu. S1 Anda filsafat? Bukan, saya S1, S2 itu bukan filsafat. Jadi S1 saya hubungan internasional di Unpar, lalu S2-nya ilmu komunikasi di Unpad ya, semua di Bandung, lalu S3 baru saya memutuskan ngambil filsafat gitu. Mengapa Pak? Saya kira saya udah suka filsafat dari dulu ya. Jadi saya punya komunitas beberapa yang membahas filsafat, tapi kemudian saya merasa ada kebutuhan untuk mempunyai justifikasi akademik gitu ya. Sehingga saya kalau ngomong atau nulis itu nggak asal menalar saja, tapi ada acuan teks gitu. Sehingga saya coba mengikuti pendidikan filsafat yang resmi gitu. Oke. Sering Pak Syarif yang seorang komedian menulis tentang filsafat. Apa hubungan keduanya, Pak? Apakah memang keduanya sama? Silakan. Saya kira keduanya ada kesamaan dalam arti saya kira humor itu juga satu bentuk cara berpikir yang filosofis, tapi kemudian di dalamnya kadang ada unsur paradoks, itu lalu ada kontradiktif, lalu ada hal yang mengejutkan yang orang membelokkan ekspektasi gitu, sehingga saya kira di situ ada level filosofis tertentu dalam humor. Lalu filsafat saya kira juga ada unsur humornya, walaupun filsafat sering disebut sebagai kajian yang serius, tapi saya kira ada titik humor ketika misalnya kita menyadari filsafat tertentu ketika didalami ternyata
sangat sangat dangkal dalam tanda kutip ya, sangat keseharian gitu ya. Itu kan lucu ya jadinya. Sebaliknya pada hal yang dangkal atau keseharian itu sebenarnya bisa sangat mendalam dan pada akhirnya saya kira filsafat itu kan jadi lucu karena apa ya? Karena mungkin kita yang apa mungkin Pak Stoya juga yang mengkaji filsafat tuh merasa sangat mendalam gitu ya dalam berpikir, tapi ternyata orang-orang di luar sana yang kita anggap nggak berpikir itu juga sama mendalamnya dan itu menjadi aneh sekali dan humoris ya. Oke, saya rasanya mengerti apa yang Anda omongkan, Pak. Ya kira-kira begitu. Kalau mungkin simpelnya, oh cuma gitu doang ya. Iya, betul. Itu menarik karena bisa lihat itu ketika kita bilang, bisa diajarkan nama orang ya, lalu saya ungkapkan istilah-istilah yang susah gitu ya, yang sesuai teks ya, itu nanti orang akan berpikir filsafat tuh susah banget ya kok rumit-rumit aja gitu kayak istilahnya susah, nama-nama filsafat. Koneksi saya tadi agak terganggu ya. Oke. Istilahnya agak susah, nama-nama filsafat. Udah balik lagi ya. Udah. Jadi ketika diajarkan itu kayak agak rumit, istilahnya susah gitu. Tapi kalau dibuat sederhana, nanti orang nganggapnya filsafat itu gitu doang, yang ngapain terlalu ribet. Jadi serba salah. Dosen-dosen nganggur, Pak. Iya. Betul Pak. Oke. Ketika kita sadar bahwa tidak mungkin memahami dunia dan segala isinya, maka menikahlah, gitu kata Pak Syarif. Di dalam pasanganmu ada misteri alam raya yang selama ini tersembunyi. Pelan-pelan menyeruak menunjukkan jati dirinya. Hanya jika kamu mencoba mengerti, Apakah ini dasar pemikiran Anda dalam berkomedi, atau justru berfilsafat, atau pengalaman pribadi ini? Ya itu mungkin romantisme ketika euforia ya dalam menikah gitu. Jadi karena saya mikir bahwa sebenarnya intensitas filosofis itu ada ketika misalnya kita mendalami orang ya. Jadi orang itu jadi kayak cerminan semesta sebenarnya ya. Jadi jangan remehkan orang ketika dia cuma berteman dengan sedikit saja atau ada di lingkungan yang kecil saja. Karena filsuf-filsuf juga kan banyak yang jarang sampai ke luar negeri atau temannya banyak. Saya kira malah sebaliknya ya. Mereka temannya sedikit dan bahkan nggak punya pasangan banyak ya. Lalu tinggal di satu kota yang kecil gitu. Jadi pada intensitas itu saya kira kita dapat memahami hidup secara lebih mendalam ya. Jadi bukan soal quantity ya, tapi quality gitu. Jadi saya kira pernikahan tuh apa ya? Waktu itu saya mengilustrasikan pernikahan sebagai bahwa seluruh dinamika hidup itu kan ada di situ ya. Walaupun tentu itu kayaknya tulisan saya agak lama ya, saya juga agak berkembang pemikirannya dalam arti di sisi lain saya merasa pernikahan juga ada unsur peneguhan kapitalisme misalnya ya kalau saya baca pakai Marxis gitu ya. Jadi saya berkembang juga dari tulisan itu gitu Pak. Pak Syarif, kalau kita di Cina, mereka ngomongnya itu filsafat itu, jurusan filsafat itu lengmen, itu pintu dingin yang nggak tahu karirnya kemana. Nah, ya jadi waktu ya itu mungkin saya 20 tahun yang lalu sudah begitu. Nah kalau di Indonesia, apakah masih begitu? Ada maksudnya stigma, pintu dingin itu gimana? Pintu dingin itu nggak ada karirnya lah nanti. Oh, iya. Itu istilah bahasa Cina. Tapi gimana kalau di Indonesia? Apakah masih seperti itu? Rasanya lu ngapain sih ngambil filsafat? Masa depannya apa? Tentu. Saya kira itu hampir terjadi di manapun. Ya, tapi nggak tahu ya kalau di Eropa ya, terutama Eropa Barat. Tapi saya kira di kita itu filsafat itu antara yang dianggap berprospek itu ya jadi
calon imam ya. Jadi filsafat sebatas untuk menjadi calon imam itu masih banyak saya kira peminatnya ya. Karena memang untuk jadi imam kan imam Katolik harus belajar filsafat dulu. Tapi di luar itu memang masih banyak pertanyaan tentang mau jadi apa filsafat itu. Cuman saya melihat dalam 1-2 tahun terakhir ini, terutama sejak pandemi, saya kira filsafat jadi tren ya, gitu. Karena really? ya kemarin kan saya sama teman-teman bikin festival filsafat yang Desember kemarin, Filofest itu. Nah itu mengumpulkan dari seluruh Indonesia pemikir-pemikir gitu ya. Jadi ternyata banyak. Jadi sebenarnya kekhawatiran orang itu pertama bukan pada filsafatnya, tapi filsafat sebagai pendidikan formal gitu. Orang masih khawatir. Tapi kalau filsafat sebagai suplemen ya, bacaan tambahan gitu, orang masih sangat menggemari. Nah, masalahnya adalah sejak pandemi itu justru filsafat digandrungi. Kenapa? Soalnya pandemi ini situasi tidak pasti ya, situasi yang sangat menghancurkan semua sendi kehidupan gitu, sehingga saya kira ilmu-ilmu yang praktis gitu ya, yang how to gitu-gitu itu kehilangan ininya ya, kehilangan martabat gitu ya. Jadi kayak ngapain belajar public speaking, ngapain belajar do it yourself gitu-gitu, itu nggak ada gunanya karena hidup jadi asing gitu. Nah saya kira belajar filsafat kemudian di sini jadi tren. Mungkin beberapa indikator misalnya bukunya Pak Henry Manampiring ya, yang filsafat teras itu kan laku sekali. Terus YouTube-nya Martin Suryajaya itu tinggi sekali penontonnya. Dan kemarin Filofest itu kita juga yang daftar tuh hampir 7.000 ya, termasuk saya di kelas isolasi juga punya data sekitar 5.000 orang. Berarti sebenarnya minat orang itu meningkat, tapi memang urusan lain jadinya ketika dihadapkan pada pekerjaan ya. Itu saya kira bisa berubah pelan-pelan ya. Kalau peminat filsafat banyak itu akan lebih terbuka ya pekerjaan untuk orang-orang filsafat begitu. Beberapa kali Pak Syarif menulis kebebasan. Apa sebenarnya kebebasan untuk Anda? Silakan. Ya, kebebasan. Aku sebenarnya lupa tentang itu, tapi aku punya banyak definisi sekarang tentang kebebasan. Ya, menurut saya sih kebebasan itu, kalau dulu ya mungkin saya mikirnya kebebasan itu berarti bisa melakukan apapun sesuai kehendak gitu ya, punya keinginan apa bisa melakukan dan sebagainya. Tapi sekarang bisa jadi sebaliknya ya. Justru kalau ada kehendak lalu dilakukan itu berarti kita tunduk pada hasrat gitu ya. Berarti kita sebenarnya tidak bebas gitu. Justru sekarang bisa mengendalikan itu. Kalau dalam tradisi Katolik itu agere contra itu ya. Jadi punya keinginan tapi tidak dilakukan. Berarti kita jadi tuan atas hasrat sendiri dan itu menjadi kebebasan gitu. Tapi ya saya kira ini sangat Buddhisme juga nih. Oh iya. Dilawan ya gitu ya. Keinginan itu. Ya saya kira karena apa ya? Ya tentu saya belajar prinsip-prinsip dasar Buddhisme, tapi saya kira juga jadi sternalar sekarang ya, bahwa oh ya mengikuti kehendak itu kan ini ya memenjara ya, jadi bikin kita selalu tergantung pada hal-hal luar itu. Makanya saya nulis buku demotivasi itu kan sebenarnya itu konsep membebaskan. Jadi Buddhisme itu saya kira agama demotivasi karena selalu melawan hasrat-hasrat dari luar gitu. Dan hanya dengan cara itu kita bisa bebas ya, jadi nggak terikat sama sesuatu yang di luar gitu Pak. Oke. Ini saya pikir Anda juga belajar Zen Buddhisme, Pak. Ya, sedikit. Ya, oke. Pak Syarif mengatakan saya belajar menggambar karena menggambar itu Zen. Ya. Apa yang Anda temukan dalam Zen itu, Bang? Silakan. Saya tentu juga sukar ya untuk mendefinisikan Zen itu ya, karena ya guru-guru Zen juga tidak akan mau menjelaskan gitu ya. Tapi ya saya kira aspek meditatif itu ya, dari hal yang
terlihatnya tidak meditatif. Kalau dulu saya gambar, sekarang saya masak ya. Masak itu meditatif. Meditatif karena fokus begitu ya. Terus kita harus yakin bahwa apa yang kita bangun ini akan hancur gitu ya. Masak itu kan demotivasi ya. Jadi kita lakukan terus secara tekun terus-menerus tapi hilang dalam sekejap gitu kan. Aku pikir itu apa ya? Harus ikhlas gitu ya, melatih melatih itu. Cuma yang aku terapkan sekarang, aku kalau bikin kalimat demotivasi, ada kan bukuku judulnya kumpulan kalimat demotivasi. Dalam Zen itu kan ada namanya koan ya, teka-teki gitu ya, atau istilah yang agak mempermainkan bahasa. Aku pikir itu unsur penting dalam mengekspresikan sesuatu ya. Kayak misalnya demotivasi itu kan kayak kebalikannya motivasi. Aku nggak akan bilang kayak hidupmu tidak berguna gitu ya. Tapi aku akan mengatakan bahwa jika suatu saat hidupmu merasa tidak berguna, coba lihatlah batu itu ya. Batu itu lebih berguna dari kamu gitu misalnya. Nah itu kan bagaimana ekspresi itu menimbulkan keterkejutan ya, seperti koan gitu. Jadi aku berusaha untuk merumuskan agar ekspresi kalimat itu seperti koan, karena koan itu pasti disusun untuk mematahkan logika gitu. Seperti yang aku sering buat itu kan, hiduplah tanpa arah dan tujuan agar tidak tersesat. Nah, jadi istilahnya bukan hidup jangan hidup tanpa arah gitu, tapi dibalikin. Jadi aku pikir aku sangat terinspirasi Zen dari bagaimana mereka menyusun kata-kata sedemikian rupa agar orang terinspirasi dari susunan itu yang menertawakan logika itu, gitu Pak. Pak Syarif, saya interview ini seperti saya interview diri sendiri, Pak. Aduh. Senang Zen juga ya. Saya kan spesialisasi di Buddhisme, Pak. S2 saya. Oh iya. Oke. Pak Syarif, Anda Katolik, Pak? Bukan, Muslim. Oh, oke. Ya. Dan Anda ngomong banyak tentang Katolik tadi. Anda juga ngomong banyak tentang Buddhisme. Sebetulnya kalau kita tarik benang merahnya ada di mana? Termasuk benang merah di agama ini, filsafat dan komedi. Bisa tarik benang merahnya dari ya, sebanyak apa? Sebanyak itu ya. Silakan. Ya kalau dari pandangan pribadi saya, karena proyek filsafat saya demotivasi, saya kira seluruh agama mengajarkan demotivasi ya. Dalam arti ya tujuan hidup itu kan sudah jelas ya, kita akan mati gitu ya, kita akan hilang gitu ya. Sehingga saya kira kita harus hati-hati ketika kita terlalu semangat untuk mengejar sesuatu, itu kan antara itu hasrat diri atau bentukan dari eksternal ya. Itu sehingga saya kira semua agama itu ada unsur demotivasional, dalam arti misalnya Islam itu kan bilang bahwa hidup itu senda gurau belaka, lalu tidak perlu terlalu serius, nanti kita mati lalu akhirat itu berlipat-lipat, jadi kalem aja. Nah itu saya kira inti agama yang kemudian tidak lagi menjadi sandaran ya, karena agama kemudian dimanfaatkan untuk dimensi motivasional untuk mengejar kekayaan tertentu. Nah saya kira itu yang agak perlu dikaji ulang. Jadi semua itu kata kuncinya, aku pikir Buddhisme terlebih lagi ya. Aku pikir Buddhisme tuh paling demotivasional, paling bikin mager gitu ya. Kalau belajar Buddhisme tuh kayak ya udah sih, ngapain pengen ini pengen itu, pengen numpuk kekayaan, pengen punya itu kan penderitaan ya. Gitu. Jadi itu benang merahnya, dan dengan komedi ya tentu aja demotivasi ya komedi. Aku rasa orang nggak selalu bisa tercerahkan dengan semangat ya, tapi dengan menyadarkan bahwa hidup itu harus realistis gitu ya. Realistis itu dalam arti ya kadang nggak perlu sugesti untuk sukses, karena kesuksesan itu kadang bukan milik semua orang. Itu kan dengan menyadari itu ya mungkin lebih
lebih clear ya untuk batin ya, gitu ya. Tapi ini tidak cocok dengan ilmu ekonomi, Pak. Ya, 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 betul. Jadi, apakah benar semuanya itu demotivasi, Pak? Ya saya bedain ya antara motivasi dengan M kecil dan M besar. Jadi M kecil itu adalah motivasi yang diproduksi oleh kapital untuk semangat tapi dalam hal yang artifisial gitu Pak. Saya kasih tunjuk bagaimana teori-teori motivasi seperti Maslow misalnya ya, Abraham Maslow segitiga itu ujungnya pasti sesuatu yang bersifat self ya, self development, self esteem, self help ya, semua itu self ya. Jadi kita nggak akan bisa menerapkan motivasi seperti itu pada masyarakat komunal misalnya ya. Kayak petani Pak, Bapak harus jadi petani terbaik di pertanian ini kan nggak akan. Jadi aku rasa bahwa ada teori tertentu yang dibuat atau ada struktur agensi tertentu yang dibuat untuk memotivasi kita tapi bukan dari sesuatu yang murni gitu. Nah, makanya saya pisahkan ada yang besar yaitu motivasi dalam arti bahwa sebenarnya manusia nggak bisa hidup tanpa motivasi ya. Semua makhluk hidup juga kita makan karena lapar dan sebagainya. Tapi M besar itu kayak ditutupin sama M kecil itu. Jadi kita merasa gagal kalau nggak melakukan sesuatu yang sesuai keinginan. Kita merasa gagal kalau nggak sukses. Padahal sukses itu dirumuskan oleh M kecil itu. Ya, M besarnya kita hilang karena kedoktrin ya. Sama M kecil itu. Saya suka banget ada teman waktu itu bilang kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah itu terbaliknya motivasi kan. Kalau motivasi kan orang lain bisa, saya harus bisa juga. Nah itu menarik. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kan berarti semua orang harus menjalani perannya masing-masing gitu. Bahkan teman saya secara ekstrim bilang ya kita semua sudah diwakili. Kita mau kaya udah diwakili sama Jeff Bezos. Kita mau jadi Buddhis ya sudah diwakili oleh Siddhartha gitu. Jadi kita tidak perlu ngapa-ngapain dari wakil gitu. Oke, apakah dunia bakal berkembang kalau pemikiran manusia seperti kita ini, Pak? Iya, ya, aku mengatakan bahwa kucing itu tidak perlu motivasi dalam yang kecil ya, untuk dia tetap hidup ya. Aku pikir orang boleh bekerja sesuai kebutuhannya, sesuai apa yang dia pikir itu harus dilakukan, tapi dia tidak perlu dengan mimpi-mimpi yang terlalu tinggi begitu ya. Jadi saya kira dunia tidak akan jadi berhenti karena demotivasi, karena demotivasi bukan mengajarkan untuk rebahan, tiduran ya, tapi menerima dunia sebagaimana adanya gitu ya. Jadi kalau dia kerja untuk cari uang ya kerja aja gitu, tidak perlu kerja untuk mencapai level-level yang tinggi gitu Pak. Wow, ini sangat Sunda dan Jawa juga ini Pak. Ya, ada unsurnya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Yang ambil filsafat masih banyak Pak sekarang nih Pak. Kelihatannya tambah banyak ya, karena sekarang agak populer ya. Tapi ya tergantung kampusnya ya. Kalau di Unpar memang sedikit, tapi kayak di Jakarta itu tambah banyak ya. Tahu saya. Mengapa ya Pak ya biasanya? Mengapa ya Pak? Ya udah mulai kelihatan kali ya bahwa pemikir itu mungkin bisa hidup. Kemudian yang kelihatan juga bahwa ya kadang pemikiran praktis itu juga kan pada akhirnya harus kembali ya ke filsafat. Mengapa tidak ada pelajaran filsafat dasar di sekolah ya? Padahal bagus. Silakan. Oh ya, tergantung sekolahnya ya. Ada sekolah-sekolah yang mengajarkan filsafat kayak logika itu udah ada. Saya sendiri punya program namanya Philokids. Itu kelas filsafat untuk anak usia 10 sampai 15 tahun. Nah itu teknik mengajarnya itu tanya jawab, jadi nggak perlu memaparin teori itu dari filsuf itu nggak akan masuk. Tapi misalnya kita kasih kasus misalnya, tapi bagaimana dengan kasus Robin Hood ketika mencuri dari
orang kaya pada orang miskin gitu, itu diperbolehkan nggak? Nah, itu kan mulai mengajak orang berlatih berpikir filosofis. Ya, ada yang bilang bahwa orang kaya itu sombong gitu ya, harus diambil uangnya. Nah, itu ada pemikiran seperti itu ya, yang kecil-kecil udah Marxis gitu ya. Jadi saya kira yang perlu dilatih itu ya bukan mata pelajaran filsafatnya, tapi yang dilatih adalah berfilsafatnya. Dan itu bisa dilakukan di semua mata kuliah ya, mata pelajaran. Jadi kalau 1+1=2 kan asik kalau dibahas. Kenapa 2 gitu, kenapa nggak 3, kenapa nggak 4 gitu ya. Nah, itu berarti mulai berfilsafat gitu ya. Pak Syarif, apakah ada filsafat Indonesia, Pak? Selama ini kan kita filsafat Barat terus, sampai saya di Cina pun ya filsafatnya Barat terus. Apakah ada filsafat Indonesia kalau di Fakultas Filsafat sekarang ini? Agak susah menyebut filsafat Indonesia karena kalau kita nyebut filsafat Indonesia itu nanti jatuhnya esensialisme ya. Jadi seolah-olah Indonesia ini terdiri dari satu inti begitu. Jadi dilema kalau kita nyebut filsafat Indonesia berarti kita membuat Jawa, Sunda, Batak begitu tergabung dalam satu entitas. Tapi dulu saya pernah bahas ini sih, dan memang setiap kita coba bahas pasti ada daerah yang tidak terwakili. Misalnya pembahasannya terlalu Jawa sentris, terlalu Sumatera sentris gitu. Nah, tapi dulu saya pernah diskusi sama guru filsafat saya dan dibilang ya coba perhatikan wayang ya. Wayang itu kan dari India gitu, tapi orang-orang kita kemudian berhasil menciptakan karakter bernama Punakawan itu, ya Gareng, Semar gitu. Nah, lihat karakter Punakawan itu kan karakter dari khas Indonesia ya, dalam arti mereka tampang-tampangnya tidak seganteng satria-satria gitu, cenderung asal, senang bercanda, tapi mereka sakti sekali gitu. Nah, mungkin itu yang bisa diambil secara esensial dari karakter orang Indonesia dan pemikirannya. Mereka seperti tidak peduli dan seperti apa yang asing itu semua diambil tapi kemudian dimodifikasi gitu. Jadi ya kalau waktu itu ngobrol menarik ya kayak tukang parkir atau paugah gitu, itu kan pekerjaan yang hanya ada di Indonesia gitu ya. Kayak kenapa orang dibelokkan itu bisa dapat uang itu kan, apalagi kalau hasil menalarnya gitu. Oke. Oke. Berarti belum ada sampai saat ini ya Pak ya? Enggak, yang lain kayaknya Nusantara itu filsafat Nusantara ya istilahnya lebih tepat ya. Jadi filsafat yang ditanam dari tradisi-tradisi lokal. Karena Indonesia itu kan istilah geopolitik ya, jadi susah pasti karena ada unsur diturunkan dari konsep negara itu pasti agak susah. Oke. Wah, saya harus interview Anda lagi Pak Syarif. bebas kapan aja Pak, kalau saya lagi kosong aja. Oke. Terima kasih Pak Syarif atas waktunya. Udah ya gitu. Nah, gitu dulu. Nanti saya carikan topik ya. Ya boleh kapan-kapan ya Pak ya. Ya siap. Terima kasih Pak Syarif. Sama-sama Pak. Udah nih boleh live ya. Ya boleh live. Thank you ya.